misalnya si Ilham memilih gaspol, kemudian si Akbar memilih Iyakan. Nah, ini si Ilham tidak bisa menerima. Mengapa Akbar harus memilih Iyakan? Sehingga ini si Ilham memiliki perasaan yang namanya polarisasi politik. Padahal di Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi itu adalah kebebasan untuk memilih siapa yang ingin kita pilih tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk sekalipun Hilal dengan Akbar ini adalah sahabat, Hilal tidak bisa mengintervensi Akbar untuk ikut terhadap apa yang dipilih oleh Hilal. Kemudian yang kedua ada namanya perasaan anonimitas. Perasaan anonimitas itu adalah perasaan seseorang mengujarkan kebencian kepada orang lain karena emosionalnya dia merasa jauh dari orang. Ya toh? Kalau misalnya si A memposting tentang paslon yang dia tidak dukung, ini begini, itu kan dia berani melakukan hal seperti itu karena dia tidak tahu bahwa dampaknya dari melakukan seperti itu adalah ada undang-undangnya. Kita diatur dalam undang-undang. Pasal 1 ayat 3 di Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Segala tindakan di keluarga negara didasarkan atas dasar hukum, sehingga apapun yang kita lakukan pasti terjebak oleh hukum, termasuk apa yang kita posting. Walaupun dibilang HP-ku sendiri, Instagram-ku sendiri, sosmed Facebook-ku sendiri, tapi tetap kita terikat oleh hukum. Jadi jangan sembarang menyebarkan berita, apalagi beritanya tidak benar. Benar saja kalau itu berita negatif bisa dituntut, apalagi berita yang salah, ya gitu. Mengapa seseorang lebih memilih memaki atau melakukan ujaran kebencian di sosial media dalam konteks politik? Sekarang itu di sosial media banyak ya yang mengujarkan kebencian atau menyebarkan berita hoax, apalagi momentum pilkada kemarin ya, waktu menjelang pemilihan calon bupati dan wakil bupati. Nah, dalam hal mengujarkan ujaran kebencian di sosial media itu sebenarnya ada aturannya. Dia diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang mengatakan bahwa seseorang yang menyebarkan berita hoax di sosial media itu akan dikenakan sanksi, yaitu kurungan selama 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Bukannya dikatakan tadi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Mengapa kebebasan berpendapat harus dibatasi bahkan dikenakan sanksi jika pendapat itu ada ujaran saling memaki di dalamnya? Oke, meskipun demikian, berpendapat sendiri itu harus memikirkan perasaan orang lain, dan ini ada dalam pasal 310 ayat 1 KUHP menyatakan ketika orang dengan sengaja atau tidak melontarkan ucapan atau melakukan tindakan yang berpotensi menyinggung atau menghina orang lain kemudian mengakibatkan rusaknya nama baik dari orang tersebut, maka pelaku dapat terancam hukuman pidana. Mengapa penipuan masih merajalela? Mengapa penipuan masih merajalela? Karena masyarakat sudah tidak percaya pada pemerintah dan untuk landasan agamanya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 188. Apa pengaruh media sosial terhadap perkembangan politik? Apa pengaruh media sosial terhadap perkembangan politik? Yaitu meningkatkan informasi melalui akses, partisipasi, serta memungkinkan politis berkomunikasi langsung dengan publik. Namun, adapun dampak negatifnya dalam bermedia sosial, yaitu penyebaran hoaks, polarisasi, manipulasi opini, dan propaganda. Apa yang bisa kamu petik dari sosialisasi tadi? Setelah saya mengikuti sosialisasi, saya mengetahui bahwa menerima sogokan itu dosa dan dilarang oleh agama. Dan setelah ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman saya dan keluarga saya. Berbeda dalam hal politik itu wajar. Berpolitik secara damai dapat kita lakukan tanpa harus saling menjatuhkan. Setelah saya mengikuti sosialisasi pendidikan politik di media sosial, saya mengerti bahwa kita tidak boleh memposting sesuatu yang hoax karena kita akan penjara selama 6 tahun atau denda senilai 1 miliar rupiah. Saya sangat berterima kasih dengan adanya proyek MKWK ini telah menambah wawasan saya dan pengetahuan saya dalam bekerja sama tim dengan baik dan kompak.
Saya sangat merasa bersyukur sekali karena dengan adanya proyek MKWK ini, saya dapat melatih diri saya dengan tampil di depan banyak orang, berdiri di depan orang, dan juga berbicara di depan banyak orang. Dan dengan adanya proyek MKWK ini, saya bersyukur karena bisa menemukan teman baru dari prodi-prodi lain. Melalui proyek MKWK ini, saya dapat melatih kepercayaan diri saya untuk tampil di depan banyak orang, serta menambah wawasan saya seputar politik melalui sosialisasi pemahaman pendidikan politik di media sosial.